banget lah kalau menurut gue tuh. Ngelihatnya tuh enak gitu. Ini banget gitu. Di video kali ini gue mau ngebahas satu model kit yang ini kali pertama gue bersentuhan dengan brand satu ini, namanya Hemoxian kayak gitu, dengan boxnya tuh kayak gini gitu ya. Serinya Tastier gitu-gitu. Disebut sebagai Hemoxian Original Mecha Series kayak gitu, dengan penampakan artboxnya tuh begini. Dari artboxnya di depan sini gue nggak suka banget tampilannya, rame banget kayak gitu, kurang premium gitu ya. Meskipun memang ini bukan produk mahal, tapi seenggaknya tuh dibikin lebih premium. Kenapa kayak gitu? Terus di bagian sampingnya di sini tuh ada penampilan produknya begitu bentukannya, yang ini juga ada hal yang mesti gue sampein juga. Dan di bagian belakangnya justru gue lebih suka nih konsep yang kayak gini. Itu lebih kayak mecha dan lebih enak gitu ngelihatnya, simple tapi dapet kayak gitu feelnya. Terus di bagian sini ini yang nggak pakai jubahnya kayak gitu ya, bentukannya begitu. Dan gue suka sih sama konsep yang ditawarin sama si model kit satu ini, dan ini kali pertama gue bersentuhan dengan tipe yang kayak gini. Jadi apa yang kita dapetin di dalam box ini tuh banyak banget. Pertama kita dapat background kayak gini, bisa buat foto-foto shoot apa segala macam, dan mungkin gue mau pakai ini buat syutingnya nanti atau ya. Terus kemudian setiap boxnya tuh dibagi-bagi gitu. Ini box untuk anjingnya. Nah di sini tuh GTN 008 untuk mechanical dognya. Jadi anjing beneran ya. Ini mesti dicatat banget bahwa dia tuh bawa anjing kayak gitu. Base-nya juga terpisah kayak gitu. Jadi kita tuh mau ngerakit yang mana dulu nih, boxnya untuk anjingnya dulu atau base-nya dulu kayak gitu-gitu. Jadi nggak nyampur jadi satu semua. Terus baru yang terakhir adalah si karakternya sendiri, main figurnya kayak gitu. Ini boxnya cukup menarik kalau menurut gua konsepnya kayak gitu ya. Suka sih gua sama konsep yang ditawarin. Begitu juga dengan plastik-plastik di dalamnya. Ini konsepnya kayak plastiknya tuh kayak yang ada di Blockies kayak gitu. Dan setiap plastiknya tuh ada sablonnya, itu lucu banget sih kalau menurut gua, keren kayak gitu. Dan cara ngebukanya tuh kayak Blockies kayak gitu. Jadi kita tuh nggak butuh cutter, pemotong atau apa segala macam. Kita tinggal sobek bagian situnya. Dan ini belum gue buka. Ini juga part yang terpisah sendiri untuk bagian efek-efeknya. Cukup membantu kalau menurut gue dipisah-pisah kayak gitu. Dan gak kalah menarik lagi bahwa di sini kita tuh dikasih blueprint dari desainnya, robotnya, anjingnya, sampai ke senjatanya juga ada penjelasannya. Jarang banget ketemu kayak gini. Kemudian ada metal etching part kayak gitu yang bisa dipasang buat si karakternya. Dan ini ada decal untuk si karakternya sendiri. Jadi decalnya juga dipisah-pisah kayak gitu. Itu ya balik lagi gue bilang suka sama konsepnya. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Mungkin ya ada poster kayak gitu dengan bahasa-bahasa Mandarin di baliknya. Kayaknya ini ucapan terima kasih, gue nggak translate itu. Terus selanjutnya ada juga dapet ini nih, kayaknya bukan stiker sih. Ternyata ada bolak-balik kayak gitu. Selanjutnya ada jubahnya yang belum gue buka di sini, dan gue kurang setuju sih dengan konsep perjubahan, perkainan kayak gitu dalam sebuah figur. Makanya sampai saat ini ya balik lagi, karena gue tuh memang cuma beli yang robot-robotan gitu ya. Sampai saat ini gue belum punya yang berkain-kain kayak gitu, dan gue kurang setuju dengan figur-figur yang pakai kain kayak gitu. Oke, lanjut kita bahas soal semuanya. Hal pertama yang mau gue bahas di sini adalah stand base yang kita dapat di sini tuh cukup gede, dan ada kompartemen buat naruh aksesoris-aksesoris yang nggak mau dipasang di figurnya kayak gitu-gitu. Dan ini tuh bisa diputar-putar juga. Dan di sini juga kita bisa buka buat nyimpen apa segala macam, atau kita taruh, bisa dilipat kayak gitu kalau misalnya kita tuh nggak mau pakai standnya kayak gitu-gitu. Kemudian anjingnya, ini yang anjing banget kalau menurut gue tuh, enak banget gue ngelihatnya, sumpah. Dia tuh nggak ngerti proporsi, nggak ngerti bentuk anjing tuh kayak gimana gitu. Yang gue tangkap sih bahwa di sini tuh kacau banget. Ini kaki depan sama belakang tuh sama kayak gitu. Bentuk anjing itu nggak kayak gitu bos, anjir banget sumpah. Dia tuh mikirnya kemana gitu. Bentuknya aneh banget. Dan ini titiknya bisa taruh di depan. Nah, jadi senjata. Sebenarnya ini bisa jadi senjata juga, bisa jadi backpack juga. Mungkin itu alasannya kenapa bentukannya dibikin kayak gini. Tapi ya kalau menurut gue itu tuh ganggu banget gitu. Bentukannya tuh, aduh, ngeselin banget gitu. Anjing tuh nggak kayak gitu bos. Ini bisa dilipat kayak gitu ya, buat jadi backpack. Mirip anjing robot itu gitu loh, yang pakai AI gitu, yang bisa lu temuin juga di YouTube. Banyak tuh yang pakai anjing yang ngeselin banget bentuknya. Bahkan ada, ya, tai banget lah kalau menurut gue tuh. Ngelihatnya tuh enak gitu. Ini bentuk anjing yang lebih bener gitu ya, bahwa bentuk kakinya tuh kayak gitu, ada dengkulnya di sini, terus kemudian kakinya gitu ya, terus yang depan tuh kayak tangan atau kaki depannya tuh bentuknya kayak gitu. Ini banget gitu, sebel gue sumpah. sorry.
Kemudian kita bahas figur utamanya di sini. Pertama mulai dari desainnya dulu, bahwa di sini tuh gua nggak suka banget sama konsep desainnya. Ini jujur nih preferensi gue sendiri ya. Di situ kepalanya tuh aneh banget gitu bentukannya tuh. Aduh, kenapa sih bikin kepalanya tuh nggak proporsional banget bentukannya? Sumpah, dengan bentukan yang cukup aneh kalau menurut gue tuh, tanduknya gede banget tapi palanya tuh nggak proporsional gitu, bentukannya tuh aneh. Mau dari sisi manapun gue tetap nggak demen sama bentukan ini. Terus kemudian di bagian dadanya itu gede banget kayak gitu, kayak robot-robot Gundam kayak gitu, maju banget, yang gunanya untuk apa gue nggak tahu. Bentuk kakinya, di bagian kakinya tuh kayak gede banget gitu. Dia kayak pakai celana kedodoran gitu, gede banget. Di bagian belakang sendiri dia tuh konsepnya tulang-tulangan kayak gitu. Jadi kayak bolong kayak gitu. Jadi kayak gimana sih konsepnya nih robot. Dan lanjut kita ngomongin bahannya, bahwa di sini tuh kita nggak dapetin diecast untuk harga yang setara dengan EDAS kemarin, tapi di sini tuh nggak dapet diecast. Bahkan ini lebih mahal kayaknya. Ini 700 ribuan nggak sih? Ini lebih mahal tapi kita nggak dapet diecast. Justru di sini kita dapet banyak part karet. Ini merah-merahnya semua tuh karet kayak gitu, atau PVC lunak kayak gitulah pokoknya yang lentur-lentur. Terus kemudian di sini warnanya tuh perpaduannya antara merah, silver sama hitam pudar kayak gitu tuh, itu nggak match gitu. Itu yang gue tangkap kayak gitu. Jadi warnanya tuh kurang harmonis kayak gitu ya. Pewarnaannya terlalu kontras untuk bagian merahnya. Merahnya juga merah aneh kayak gitu bentukannya, pewarnaannya. Terus kemudian hitamnya juga hitam nanggung. Part peningnya di sini juga agak keunguan, dan warna silvernya di sini tuh terang. Warna greynya tuh nggak nyatu kayak gitu sih kalau menurut gue. Ini warnanya tuh belang betong banget kayak gitu kalau dari aslinya kayak gitu. Nah tapi tetap aja setiap produk itu ada minus, ada pasti plusnya gitu ya. Dan figur ini nawarin plusnya mungkin ada di bagian artikulasi yang bener-bener gokil atau super extremely dinamis kayak gitu. Dan konsep mekanisnya itu tuh banyak banget gitu. Misalnya di bagian perutnya tuh ada piston-piston kayak gitu tuh yang semuanya bekerja kayak gitu ya. Mekanisme kepala misalnya di situ tuh, ini kali pertama gue ngelihat figur sendonga itu, bisa sendonga itu tuh baru kali ini. Terus kemudian untuk bagian punggungnya dia tuh pakai yang soft kayak gitu, tapi di bagian sini tuh joynya tuh aneh, dia tuh slide dari bawah kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya megangnya salah, ini megang kayak gini nih, kita mau narik punggung ya dia bakal copot. Itu tuh ganggu banget kalau menurut gue, bagian bokongnya tuh ganggu banget. Buat tahu lebih banyak apa ya mekanismenya, kita bahas ke artikulasinya, bahwa di sini untuk kepalanya tuh luas banget range-nya. Dongaknya bisa setinggi itu, dan untuk nunduknya sedalam itu. Kemudian untuk shoulder pad-nya juga di sini tuh ada pergerakan kayak gini, jungkat-jungkit gitu ya. Terus di bagian sini juga ada buka tutupnya kayak gitu. Kemudian untuk tangannya bisa setinggi itu, ada butterfly joint juga, bicep, terus kemudian muter tangannya juga bisa. Dan untuk sikunya dia bisa serapat itu. Terus kemudian di bagian sini juga ada bagian persenjataan yang bisa dibuka kayak gitu. Ini ditancepin senjatanya di sini misalnya. Dan untuk pergelangan tangannya itu bisa muter, tapi untuk jarinya nggak ada artikulasinya. Torsonya itu juga banyak. Di bagian sini juga ada pergerakan, buka tutup panel kayak gitu. Di bagian sini juga bergerak, dan semua pistonnya bergerak. Membungkuknya ini tuh nggak yang sebagus kelihatannya gitu, jadi dia tuh modelnya kayak gitu. Dan itu kayaknya copot dari tempatnya gitu, jadi kurang meler kayak gitu. Harusnya dia tuh nancep di dalam. Dan ini tuh kalau menurut gua sangat disayangkan kenapa dia pakai konsep yang begitu gitu. Dan untuk miring-miringnya jelas ada ya. Di bagian sempaknya di sini bukaannya juga banyak. Di bagian depannya tuh bisa buka kayak gini, di bagian sampingnya juga bisa buka kayak gini. Di bagian belakangnya buka satu panel bokong kayak gitu. Terus kemudian ke bagian kaki di sini tuh, di bagian kaki dalamnya tuh juga dikasih bantalan yang bikin dia tuh jadi lebih rapet. Oke. Brutal banget nih. Jadi nggak ada naik turunnya di situ ya. Nggak ada. Terus kemudian untuk ke depan setinggi ini, ke sampingnya bisa nyeplit segini tinggi, dan untuk ke depan ke belakangnya ya setinggi itulah. Dia super dinamis. Terus kemudian untuk dengkulnya di sini lumayan cukup seret karena banyak part karetnya juga di bagian dengkul, dan dia bisa serapet itu kayak gitu ya. Di bagian dengkulnya sini juga masih ada gerakan. Di bagian belakang ini misalnya kita tekuk gitu ya, dia bakal ngebuka panelnya tuh kayak gitu. Bagian sini dia tuh karetnya bakal tuh modelnya kayak gitu. Selanjutnya di bagian bawah ada buka tutup di bagian sini, tapi nggak banyak range-nya. Terus di bagian sepatunya bawah tuh ada
piston juga di bagian sini, dan dia pistonnya beneran kerja kayak gitu. Terus untuk naiknya tuh segini tingginya ya, miring-miring, muter-puter, atau artikulasi. Dan bagian sini juga bisa digerakin. Jadi secara artikulasi dia tuh memang padat banget dan dia tuh luas banget range-nya, bisa berpose-pose dinamis banget kayak gitu. Itu yang jadi keunggulannya kayaknya. Dan untuk aksesorisnya sendiri dia juga dibawain banyak banget kayak gitu ya, tapi bukan konsepnya yang kayak gudam-gudam kayak gitu yang gendong backpack gede-gede, enggak. Dia tuh backpacknya pakai anjingnya kayak gini, dan anjingnya juga punya aksesoris sendiri, figurnya juga punya, jadi double kayak gitu. Ya begitulah, banyak banget. Dan kita masuk ke rekapannya bahwa di sini tuh konsep yang ditawarin sama produk ini gue cukup bisa acungin jempol dengan tipis-tapisannya boxnya, terus dengan packaging yang kayak gitu tuh bikin ya semuanya terlihat lebih tertata, lebih rapi, dan lebih enak kayak gitu buat milih kita tuh sebagai pengguna mau ngerakit yang mana dulu. Jadi nggak nyampur semua wur kayak gitu, nggak. Terus kemudian dengan banyaknya hal yang dikasih juga itu cukup menambah keseruan dalam kita unboxingnya kayak gitu. Terus kemudian ngomongin soal snap fit-nya juga di sini tuh nggak ada masalah, semua terbilang cukup terkendali, stabil, nggak bikin jari sakit, dan gampang aja gitu dipotongin. Dan mereka tuh, dan dia tuh udah pakai yang undergate juga, jadi nggak ganggu dengan noob marks yang tersisa di partnya kayak gitu. Selanjutnya untuk desainnya gue bisa bilang gue nggak suka secara pribadi kayak gitu ya, maksudnya secara preferensi gue tuh dia kurang bagus. Dari bentuk kepala sampai badan sampai keseluruhan itu nggak bagus. Terus kemudian warnanya juga nggak serak kayak gitu, nggak harmonis dari perpaduan warnanya. Materialnya juga masih, gue nggak setuju dengan konsepnya dia tuh bawain banyak part TPE atau karetnya kayak gitu, yang lentur kayak gitu banyak kayak gitu ya. Dan pemasangannya juga mesti diselip-selipin kayak gitu, itu kayak kurang enak kayak gitu. Sekali copot tuh susah banget, kayak ribet gitu buat benerin lagi. Tadi copot torsonya itu agak riuh gitu buat benerinnya. Terus kemudian di situ konsepnya pakai banyak piston yang konsep pistonnya itu agak aneh kalau menurut gua, kurang enak kayak gitu. Penampilannya jadi kurang pas aja. Lanjut ngomongin soal anjingnya, itu anjing terbodoh dengan konsep bentukannya kayak gini. Itu tuh kocak banget, gak bener. Bentukannya nggak anjing, dia tuh apa sih, makhluk apaan? Gua nggak setuju sama sekali gitu ya. Bego banget lah bentukannya kayak gitu, bukan anjing banget, nggak ada lehernya apa segala macam. Meskipun ya memang mungkin karena ini tuh bakal di setting jadi backpack dan senjata, jadi desainnya dibikin kayak gitu, tapi tetap aja dalam bentuk anjing dan dinamai anjing, dia tuh nggak cocok kayak gitu sih. Enak banget gua ngelihatnya tuh, sumpah gua enak banget. Terus ngomongin soal stand base-nya di situ cukup menarik dengan konsep yang ditawarin bahwa dia tuh nyimpen semua aksesorisnya di dalam, jadi dia tuh berfungsi sebagai hanggar juga, bukan cuma sebagai stand base kayak gitu-gitu. Itu satu nilai plus yang jarang ditemui di figur yang lain kayak gitu sih. Dan secara keseluruhan kalau gue bisa ngasih rating dia tuh nilai gitu ya, dengan harganya 700.000 kita nggak dapet diecast, justru dapat banyak karet ya, mungkin dia nilainya ya 3,5 lah dari 10. Tuh preferensi gue aja kayak gitu. Jadi kayaknya untuk video kali ini bahasan soal testier ini segitu aja. Kita bisa ngelihat sendiri dengan bentukan kayak gitu, dan ketika lu penasaran seberapa jelek atau seberapa bagusnya, ya lu mending nyoba kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sih dari gua. Bye.